Oke, kalau pertanyaan itu sebenarnya saya memang tidak punya latar belakang di jurnalis ya. Jadi saya kuliahnya, saya juga kuliah di Bandung, tapi saya ngambil seni, kajian seni gitu. Cuman memang dalam kuliah saya memang ada pelajaran kayak penulisan feature, sedikit menyentuh tentang jurnalis. Itu membuat saya akhirnya kemudian menjadi tertarik dalam dunia jurnalis. Sampai begitu saya lulus, saya mencoba ngirim ke CV ke beberapa TV, dan saat itu memang ada beberapa TV yang manggil saya, tapi memang mungkin jalan saya memang harus di RCTI gitu. Tadi saya bilang berawal dari saya bersentuhan dengan sedikit tentang kamera, tentang penulisan feature berita gitu. Saya belajar sedikit tentang itu. Jadi saya pikir dengan ilmu saya sedikit, saya bisa memanfaatkan itu untuk sesuatu yang dalam konteks besar saya nggak tahu. Dan ketika saya terjun ke jurnalis, bisa dibilang saya seperti sekolah jurnalis gitu. Artinya dari saya tidak tahu apa-apa, saya menjadi tahu banyak hal kayak gitu. Tahu banyak hal bukan dalam konteks menjadi seorang wartawan seperti apa aja, tapi bagaimana menulis berita, bagaimana melobi narasumber, bagaimana mengungkap, kalau kita liputan kasus, mengungkap kasus gitu. Kalau liputannya tentang apapun ya kita menggali berita tentang itu, termasuk menulis berita, seperti itu aja. Untuk membahas masalah, banyak masalah yang sudah dibahas gitu. Kadang-kadang kalau misalnya peristiwa besar, apa ya, misalnya banjir katakanlah seperti itu kan masalah sosial kan gitu. Kita juga terjun di situ gitu. Kita juga meliput peristiwa itu gitu. Atau masalah bom kemarin, Sarina kayak kemarin, saya juga kebagian untuk meliput gitu, bagaimana peristiwa bom itu terjadi, kemudian tanggapan dari masyarakat seperti apa. Jadi hal-hal yang mungkin sifatnya tidak terlalu dalam, karena kalau dalam itu masuknya ke ranah yang lebih lain, tapi secara permukaan kita juga bersentuhan dengan itu. Sebenarnya standar semua TV adalah ketika kita peliputan di lapangan, itu semua wartawan entah dari RCTI, dari Metro, dari manapun itu meliput hal yang sama, misalnya seperti kasus hal yang sama gitu. Nanti itu menjadi berbeda ketika itu masuk ke ruang produksi. Bagaimana masuk ruang produksi adalah ketika tim di lapangan, reporter dan kameramen sudah selesai meliput, kemudian dia akan kembali ke kantor kan. Nah, di kantor itu kan ibarat kata materi yang kita ambil adalah bahan mentah ya. Itu kan proses itu kan kemudian seperti diolah oleh editor, oleh produser, oleh scriptwriter gitu. Nah, nanti yang akan tampil di layar TV masing-masing itu yang mempunyai karakteristik gitu. Kenapa mereka berbeda? Karena mereka punya visi misi masing-masing TV Metro seperti apa, RCTI seperti apa, Global seperti apa, itu mereka punya taste sendiri dari proses pengolahan di produksi gitu. Jadi ketika kita di lapangan meliput, tim lapangan akan meliput apapun yang bisa kita liput gitu, tidak terbatas pada wartawan TV mana, siapapun apapun bisa diliput. Tapi kan ketika masuk ke ruang redaksi, proses pengolahannya itu yang membuat menjadi berbeda secara tes aja. Yang pasti pertanyaan utama sebagai pembuka adalah pertanyaan memang terkait dengan kasus, dengan masalah apa yang akan kita bicarakan. Kita tidak bisa, misalnya hari ini liputan si A tentang apa gitu, misalnya tentang penculikan. Kita tidak bisa mempersiapkan itu totally pertanyaan ketika kita belum di lokasi gitu. Karena sebenarnya pertanyaan dan jawaban itu akan berkembang ketika kita proses interview kayak gini gitu loh. Kalau yang saya lakukan adalah, yang penting adalah menguasai materinya, materi yang kamu mau, materi yang kamu ketahui apa, yang kemudian ingin kamu ketahui apa. Nah, dari situ nanti sebenarnya kalau misalnya kita nanya, wartawan yang cerdas adalah wartawan yang mampu membalikkan setiap jawaban narasumber. Apapun jawaban yang keluar dari narasumber itu bisa menjadi pertanyaan balik. Kadang-kadang narasumber yang jawabannya mengada-ada, ketika dia di-kick balik dengan pertanyaan yang berdasarkan dari statementnya dia tidak akan bisa menjawab dengan kekuatan apapun. Tapi ketika dia benar bicara apa adanya, ketika kick balik dia akan terus berbicara dan itu akan semakin mendalami materi. Jadi pertanyaan tidak terfokus pada poin-poin, lo harus tanya ini, harus tanya ini, saya enggak gitu. Tapi bagaimana kamu menguasai itu? Dengan kamu menguasai materi, dengan kamu menguasai siapa narasumber, itu akan ada garis merah bagaimana narasumber ini menjelaskan sebuah pertanyaan yang kamu tanya tadi. Nanti penjelasannya dia, jawabannya dia itu harus, sebagai wartawan harus terus menggali. Ini narasumber dalam konteks apakah narasumber itu menjadi salah satu faktor dari kasusnya atau faktor pendukung.
saya perlu garis bawahi adalah seberapa jauh wartawan ingin memiliki rasa ingin tahu terhadap apa yang dia liput. Kalau misalnya apa yang dia liput, maka itu akan berkaitan bukan sekedar pada narasumbernya, tapi pada kasus, pada masalah, pada pokok permasalahan dan pada tahap penyelesaiannya seperti apa.